Mari kita buka firman Tuhan. Yesus lahir membawa harapan. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Allah berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema kita adalah kelahiran Yesus, ada pengharapan. Jadi kita semua malam ini, saya percaya kita yang datang akan mendapat pengharapan yang firman Tuhan katakan, yang Alkitab katakan untuk kita, sehingga kita akan masuk di tahun 2024 dengan satu keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Dengar baik bahwa Natal adalah perayaan kelahiran Yesus juru selamat dan raja damai. Ya. Sekali lagi, Natal adalah perayaan kelahiran Yesus sebagai juru selamat dan juga sebagai raja damai. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini Natal mengajak kepada kita untuk merenungkan kembali pesan utama Tuhan dalam Natal. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengutus seorang anak, putranya yang tunggal, lahir di kandang yang hina dina, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan." Nah, putra itu mengosongkan diri dan menjadi manusia seperti kita, seperti saudara dan saya. Ditulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib." Jadi dari kelahirannya sampai kepada kematian Yesus di muka bumi ini, dia melakukan itu semua dengan kerendahan hatinya, karena dia diutus Bapa untuk datang ke dalam dunia ini. Nah, Yesus juga datang untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Jadi Yesus menjanjikan kelimpahan juga bagi kita orang-orang yang merayakan Natal malam hari ini. Yesus yang adalah Raja damai, dan
Immanuel, Allah beserta kita. Dia datang membawa harapan yang besar bagi kita manusia. Dia datang membawa damai sejahtera kepada dunia, seperti yang diberitakan oleh malaikat kepada gembala-gembala di padang Efrata. Dalam Lukas 2 ayat 14 tadi dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi malam ini Bapak Ibu, kalau kita umat Kristen merayakan Natal, yang sungguh-sungguh memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang kudus, hati yang layak, hati yang bersih kepada Tuhan, di dalam kerendahan hati, maka ini menjadi satu momentum yang sangat penting dan sangat berarti bagi setiap pribadi kita yang merayakan Natal. Karena Yesus datang supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya merenungkan Lukas pasal yang kedua ini. Dikatakan bahwa Yesus datang pertama menyampaikan pesan ini kepada siapa? Kepada gembala-gembala di padang. Ya, kalau Bapak Ibu sempat pergi ke padang gembala, Bapak Ibu akan melihat ada gua-gua di mana gembala-gembala dimasukkan ke dalam gua-gua itu. Tetapi gembala-gembala itu sendiri di luar, di padang, mereka tidur di padang. Nah, saya mau katakan, kenapa Yesus datang kepada gembala-gembala? Kenapa Yesus menjatuhkan pilihan kepada gembala-gembala? Kenapa Yesus tidak cari orang yang lain, saudara-saudara? Gembala-gembala itu adalah orang yang tersisihkan, orang-orang yang terbuang sebenarnya, orang-orang yang terpinggir. Tetapi saudara-saudara, Allah begitu mengasihi manusia, Allah datang kepada orang-orang seperti gembala-gembala itu, dan memberitahukan kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir di Bethlehem. Dan itu sebabnya gembala-gembala mereka datang ke tempat kelahiran Yesus, dan mereka menyembah Yesus yang lahir untuk dunia ini. Mereka datang dalam kerendahan hati untuk menyembah Yesus. Kemudian saudara-saudara, Alkitab juga berkata, orang Majus juga datang, dituntun bintang sampai ke tempat kelahiran Yesus. Nah, apa yang dibuat oleh orang Majus, saudara-saudara? Pada waktu mereka datang, mereka bukan langsung mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan kepada bayi Yesus. Tidak. Yang pertama yang mereka lakukan adalah ketika mereka datang dan melihat bayi Yesus, Alkitab beritahukan bahwa mereka jatuh tersungkur di bawah kaki daripada bayi yang lahir itu. Artinya mereka bukan datang langsung kasih emas, mur, dan kemenyan, bukan. Mereka tersungkur di bawah kaki Yesus, mereka menyembah kepada Yesus. Baru akhirnya yang kedua, mereka persembahkan emas, mur, dan kemenyan bagi Yesus, sang raja itu. Artinya apa? Mereka datang di dalam kerendahan hati dan menyembah akan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab menulis, setelah mereka menyembah Yesus, maka bala tentara sorga, malaikat, mereka juga menyanyikan pujian bagi Allah. Kenapa mereka menyanyi pujian bagi Allah? Karena Allah lah yang memberikan Yesus datang ke dalam dunia ini, sehingga segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita datang dan kita memberikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kepada Raja Damai yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Saya mau katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagi kita umat Kristiani, kelahiran Sang Raja Damai merupakan suatu momentum penting untuk memperbarui hidup kita. Kalau kita banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan di tahun 2023 ini, maka kita datang malam ini dengan kerendahan, mengaku semuanya di hadapan Tuhan.
Supaya Tuhan memperbarui kita, pikiran kita baru, hati kita baru, dan kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang murni kepada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Biar hari-hari kita terus dipenuhi dengan damai sejahtera melalui kelahiran Yesus yang benar-benar memerintah di dalam hati dan hidup saudara dan saya. Saat ini dunia sedang kacau. Ya, peperangan di mana-mana itu sebagai tanda akhir zaman bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang kembali ke dalam dunia ini. Dan memang kita tidak tahu kapan pastinya Yesus datang. Kita merindukan satu bumi yang penuh damai sejahtera, bumi yang penuh dengan sukacita. Ya, itu sebabnya malam ini tema Natal kita adalah Yesus lahir ke dalam dunia, membawa pengharapan di dalam hidup kita. Malam ini kita membuka hati kita untuk mendapat firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita untuk kita melangkah masuk di tahun 2024. Harapan apa sih yang Yesus sediakan bagi kita di dalam kita merayakan Natal? Yang pertama adalah harapan masa depan yang cerah. Sekali lagi, harapan masa depan yang cerah. Lukas 2:10 berkata, lalu kata malaikat, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Banyak orang hari-hari ini kehilangan harapan. Banyak orang hari ini ragu tentang masa depannya. Dia nggak tahu nanti ke depan jadi apa. Dia nggak tahu sama sekali. Blank, saudara-saudara. Tapi malam ini ada kabar baik, kabar kesukaan bagi kita. Kita tidak usah takut menghadapi hidup kita ke depan, karena Yesus menjamin masa depan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Kalau kita melihat situasi dan keadaan dunia saat ini, membuat kita menjadi takut, ya. Peperangan Rusia melawan Ukraina masih berlangsung sampai hari ini, belum hentinya. Banyak korban yang meninggal. Bahkan perang Hamas dan Israel juga sudah hampir 2 bulan lebih juga belum selesai. Banyak korban yang mati. Ya. Ini tanda bahwa kesudahan segala sesuatu sudah semakin singkat dan dekat. Banyak korban berjatuhan, banyak orang kehilangan keluarga, harta, yang membuat mereka putus harapan. Mereka kehilangan harapan di dunia. Yang ribuan orang Gaza tidak ada rumah. Ya, mereka dalam keadaan yang kalut. Mereka no hope, mereka tidak ada harapan. Mungkin kita juga sedang merayakan Natal malam hari ini dengan kondisi hidup yang banyak sekali pergumulan. Satu beban belum selesai, muncul lagi beban yang lain. Kondisi hidup yang banyak pergumulan, masalah, sakit penyakit, dan kesulitan ekonomi yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Hari-hari ini banyak orang mengeluh bahwa hidup makin hari makin sukar, makin sulit. Saya baru pulang saja dari Malaysia dan khotbah di beberapa gereja di Malaysia. Gembala-gembala bilang begini sama saya, Pak Dedi, harga beras bagaimana di Indonesia? Saya bilang, oh di Indonesia harga beras naik. Mereka bilang di Malaysia harga beras tinggi sekali. Tetapi pakaian murah sekali, saudara-saudara. Jadi kita sedang berada pada kondisi situasi bahwa bahan makanan, minuman pasti tinggi, pasti naik harga. Tapi baju pasti harganya murah. Jadi ini kesempatan untuk beli baju, saudara-saudara. Ya. Beli baju bisa banyak karena baju memang harga lagi murah. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara, situasi ini memprihatinkan kita dan mengingatkan kita bahwa Yesus satu-satunya jaminan harapan masa depan yang cerah bagi kita. Mungkin kita juga sedang merayakan Natal dengan kondisi hidup yang sama dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita harus tetap menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Dan hari ini saya membawa kabar baik lewat firman Tuhan. Ada satu pesan penting bagi kita semua.
bahwa Yesus lahir membawa pengharapan bagi kita. Yang percaya, katakan amin. Bagian kita sebagai orang percaya ialah apa? Kita menaruh harapan kita hanya kepada Yesus. Kita bukan menaruh harapan kita kepada dunia, kepada hamba Tuhan, kepada siapapun. Apakah dia pemimpin kita? Bukan. Tapi malam hari ini mari kita datang untuk menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pengharapan yang tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya kepada orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Memang dunia memberikan kita pengharapan yang semu, sementara. Tapi pengharapan sejati itu bersumber kepada Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Jangan kita menaruh harapan hidup kita di dunia ini. Semuanya akan menjadi sia-sia. Pesan Natal Tuhan kita semua adalah jangan kita pernah takut menjalani hidup ini. Yang percaya, katakan amin. Kita harus orang-orang yang optimis, orang-orang yang antusias, bekerja apa adanya, bekerja dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tanpa menyerah, ya, never give up. Tapi kita terus maju, sebab saya percaya bersama Yesus yang sudah lahir di dalam hidup kita ada jaminan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Yesus tahu rencana yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Jadi Yesus mengetahui rancangan apa yang ada pada kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saya berpesan kepada kita dalam merayakan Natal hari ini, melangkah masuk tahun 2024 dengan keyakinan firman Tuhan, janji firman Tuhan, bahwa ada harapan masa depan yang cerah bagi kita semua. Yang percaya, katakan amin. Yang kedua, mari kita lihat di sini. Yang kedua adalah harapan mendapat kemenangan. Bapak Ibu dengar baik. Untuk memperoleh sebuah kemenangan dalam hidup ini, maka kita harus selalu menghadapi peperangan-peperangan di dunia ini. Saya lihat di Alkitab Musa. Kenapa Musa dia bisa menang terhadap orang-orang Amalek di lembah Rafidim? Ya, kalau kita baca dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat 16, Musa menang karena ada peperangan. Israel melawan orang Amalek dan ada kemenangan, dan Musa memimpin dengan Yosua dan mereka mengalami kemenangan. Kemenangan apapun yang kita bisa raih dalam hidup ini, kita harus lewati dengan yang namanya peperangan. Ya, peperangan dalam hidup kita luar biasa, ya. Kita berperang lawan kedagingan kita sendiri. Kita berperang lawan dunia ini. Kita berperang melawan setan, iblis, dengan berbagai macam godaan yang datang dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang percaya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai macam persoalan hidup. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti siapkan kemenangan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Tuhan menyediakan itu bagi kita. Dengar baik, kesulitan apa yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin kita dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, mungkin dalam pelayanan, mungkin juga dalam keluarga atau keuangan kita tidak boleh khawatir dan takut menghadapi itu semua. Marilah kita menaruh harapan kepada Yesus, maka kita akan meraih kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Dengar baik, tidak ada mujizat terjadi dalam hidup kita tanpa adanya masalah. Tidak ada kesembuhan ilahi yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak ada mujizat yang bisa kita alami di dalam kita mengikuti Tuhan tanpa ada sakit penyakit. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam diri kita, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Belajar mengucap syukur,
Belajar untuk menerima semua itu apa adanya. Karena di balik semua yang kita sedang hadapi, ada kemenangan-kemenangan yang Bapa sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pesan Natal buat kita semua, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Jangan kecewa. Karena sampai hari ini jawaban-jawaban doa kita belum dapati. Atau mujizat kita belum terima dari Tuhan. Tapi saya mau tekankan kepada kita, belajar setia kepada Tuhan. Dan belajar percaya saja kepada Tuhan. Karena ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Alkitab juga berkata Yesus menang terhadap setan di atas bukit pencobaan. Setelah apa? Dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Tapi Yesus bisa mengalahkan setan yang datang menggoda akan imannya. Kita harus memiliki kuasa untuk dapat menang di tengah kesulitan apapun. Kita tetap percaya di kayu salib Yesus telah menang atas setan, dosa, maut, dan segala-galanya Yesus telah menanggungnya bagi kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita bersyukur kita dikasihi Tuhan sampai hari ini. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Allah jatuh cinta kepada kita yang tulus hati dan setia kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, harapan apa yang kita bisa dapati dengan Yesus lahir ke dalam dunia ini? Yang ketiga adalah harapan untuk mendapat berkat Tuhan. Kalau saya tanya kepada banyak orang, mau mengalami berkat Tuhan enggak? Semua angkat tangan. Saya mau dapat berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu ada dua. Berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani adalah kita masih bisa berhirup napas dengan baik. Ya, kita masih hidup sampai hari ini. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi berkat rohani itu apa? Berkat rohani itu adalah keselamatan kekal. Yang Yesus telah datang dan memberikan kepada kita. Juru selamat yang lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu berita Natal, berita keselamatan yang kekal bagi kita. Alkitab berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengar baik malam hari ini. Walaupun kita semua sedang berada di musim yang penuh dengan kesulitan apapun. Tetapi kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis. Kita harus bersikap positif bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pegang firman Tuhan. Di tahun apapun, di musim apapun yang kita sedang jalani hari ini, tangan Tuhan tetap menyertai kita. Tangan Tuhan tetap menopang akan hidup kita. Dengar baik, kalau Tuhan menyertai kita dan Dia memberkati kita di tahun yang sudah lalu, maka di tahun 2024 akan juga menjadi tahun yang penuh berkat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tahun di mana kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan tahun 2024 menurut kalender Ibrani, ya kalender Ibrani tahun 2024 itu disebut tahun open door, tahun pintu terbuka bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pintu terbuka bagi gereja Tuhan, ya. Pintu terbuka bagi kita semua orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi tahun 2024 menjadi tahun terobosan rohani kita. Tahun terobosan dalam finansial kita, keuangan kita. Tahun terobosan dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun orang bilang tahun 2024 tahun yang susah, sukar, sulit. Semua akan lesu, ekonomi, dolar makin naik tinggi. Ya, tapi kita tidak usah takut. Bahwa tahun 2024 pintu akan terbuka bagi kita. Pintu yang tertutup akan dibukakan Tuhan bagi kita.
Kita akan melihat terobosan-terobosan yang besar. Baik terobosan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita juga, Tuhan akan lipat gandakan bagi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Tuhan berjanji, Dia pasti memberkati hidup kita dengan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan. Jadi dengar baik, kalau Abraham, Ishak dan Yakub diberkati Tuhan, maka kita ini adalah umat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita juga akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan. Yang percaya, katakan amin. Bilang sama kiri kanan, tahun 2024 saya akan lebih diberkati Tuhan. Big blessing akan datang dalam rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Akan terjadi lawatan, berkat-berkat. Ini harapan yang harus ada dalam diri kita di tahun 2024 nanti. Yang keempat, harapan yang terakhir, yang keempat, ya, harapan mendapat damai sejahtera. Di dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi dengar baik bahwa Tuhan Yesus lahir membawa damai sejahtera bagi umatnya di muka bumi ini. Dan damai sejahtera akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Walaupun kita minta, Tuhan berikan saya damai sejahtera. Tapi kalau Tuhan lihat hati kita tidak berkenan, kita tidak akan bisa mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera itu didambakan semua manusia di muka bumi ini, termasuk kita semua. Ya, kelahiran Kristus merupakan berita sukacita yang besar di seluruh bumi, karena Yesus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya. Karena itu dia disebut Raja Damai. Karena dia memberikan damai sejahtera kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau Yesus Raja Damai, ada orang yang bertanya, mengapa masih ada peperangan? Mengapa masih ada penganiayaan? Mengapa masih ada masalah demi masalah timbul di dalam hidup kita yang belum juga diselesaikan? Ingat, Alkitab tidak pernah bernubuat bahwa Yesus akan mengatur seluruh dunia dalam keadaan damai. Karena kedamaian yang sejati akan kita nikmati nanti di mana? Di surga yang kekal. Namun kita berbicara tentang damai sejahtera, maka kedamaian di bumi sangat berbeda dengan kedamaian yang akan kita peroleh di surga. Kedamaian di dunia hanya sementara, semu. Tapi kedamaian di surga akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Nah, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Nanti ketika kita ada di surga tidak ada peperangan. Di surga tidak ada penderitaan, sakit penyakit. Dan tidak ada ketakutan apapun di surga nanti. Damai sejahtera Kristus di bumi hanya dapat dialami dan dinikmati oleh orang-orang yang hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dia akan punya damai sejahtera. Bahkan dia bisa membawa damai sejahtera ini kepada keluarganya. Damai sejahtera dia bisa bawa di komunitas di mana dia ada. Di dalam gereja juga dia bisa menghadirkan damai sejahtera. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera. Yang percaya, katakan amin. Saya percaya kita semua merindukan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu dengar baik, bukan ada di harta kita, ada di suami kita, bukan ada di pekerjaan kita, titel, pangkat kita, baru kita bisa ada damai. Tidak. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam nama Yesus. Kalau kita dapat Tuhan Yesus, kita dapat damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan memenuhi pikiran kita, hati kita. Sehingga apapun yang kita akan kerjakan dan lakukan, semua diliputi dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Kita hidup dalam damai sejahtera karena Allah telah menyatakan dan menyempurnakan damai sejahtera yang atas setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui
damai sejahtera dan melalui Natal kita, Tuhan dapat mengubah akan hidup kita. Hati seorang yang tidak ada damai, jika ia hidup dalam keserakahan, iri hati, cemburu, sakit hati, kebencian, dan dia tidak mau mengampuni, orang ini tidak akan punya damai apapun di dalam dunia ini. Kalau dia tidak melepaskan itu semuanya, dia tidak mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Jangan kita merayakan Natal masih ada keserakahan, masih ada iri hati, masih ada cemburu, masih ada sakit hati, kebencian, dendam kepada siapapun. Dan kita tidak mau mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Di dalam rumah tangga juga begitu. Orang tua juga harus mengasihi anak-anak, mengasihi keluarganya. Orang tua harus membawa damai di tengah-tengah keluarga. Sehingga anak-anaknya juga merasa damai sejahtera yang mengalir melimpah dari orang tua. Dan mereka juga menangkapnya dengan baik. Nah, itu sebabnya malam ini saya berpesan, semua sifat-sifat buruk yang masih ada dalam hidup kita dibalut dengan ambisi-ambisi kedagingan, sehingga dapat membuat orang menghalalkan segala cara demi terwujudnya keinginan dagingnya itu. Orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan ada damai sejahtera. Tapi orang yang hidup dalam Roh Kudus, dia akan penuh dengan damai sejahtera. Tanda damai sejahtera adalah Tuhan berikan itu kepada kita. Jadi kalau ada masalah kita doakan, kalau Tuhan kasih damai sejahtera, mungkin kita mau mengambil keputusan-keputusan, kita bisa melakukan itu. Karena Tuhan kasih damai sejahtera, itu tanda khas Roh Kudus ada dalam hidup kita. Damai itu indah bagi setiap orang yang mendapatnya dari Tuhan. Itu sebabnya malam ini dengar baik, Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai. Untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Dan juga kita manusia berdamai dengan sesama kita. Supaya kemuliaan Tuhan itu datang memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa biarlah kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan sungguh-sungguh datang di dalam kita merayakan Natal, memenuhi hidup kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.